Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca siapakah yang akan di-link dengan kalian para Aquarius di bulan Agustus. Oke, kita langsung aja pembacaan. Siapakah yang akan di-link dengan kalian para Aquarius di bulan Agustus nanti. Oke, kita buka 6. Oke, Aquarius, di sini itu orang yang bakal datang, yang akan di-link dengan kamu. Dia ini pernah mengakhiri atau mengkhianati hubungan dengan kamu, ya. Tapi sekarang itu dia lagi berusaha buat memperbaiki diri atau menata kehidupannya, ya. Dan dia itu kayak akan kembali muncul dengan niat serius, ya. Dengan niat yang lebih jelas. Ini orang pernah nyakitin kamu banget. Bisa mantanmu, bisa teman tapi mesra, bisa orang yang pernah ngeghosting kamu, atau seseorang yang dulu bikin mental kamu itu jatuh, ya. Ini bisa teman, ini bisa rekan kerja, ya. Dia ini lagi fokus buat memperbaiki diri, ya. Entah itu di kerjaan, entah itu di sikapnya, entah itu di spiritualnya. Mungkin sekarang dia itu lagi sadar kalau dia itu memperlakukan kamu dulu itu nggak bener, gitu loh. Dan dia ini akan datang dengan kejujuran dan membawa kebenaran. Mungkin dulu itu dia kayak nggak jelas, ya. Sekarang dia itu lebih terarah, gitu loh. Dia itu juga ngerasa kalau kamu itu sumber cahaya, kamu itu sumber kebahagiaan, kamu itu orang yang memiliki sesuatu hal yang bisa untuk membuat dia itu jauh lebih terarah, dan kamu itu sosok yang nggak pernah dia temui lagi, ya. Nggak ada orang yang sama kayak kamu sifatnya yang bisa dia temukan, ya. Jadi sifatmu itu tidak dimiliki oleh orang lain bagi dia, ya. Tapi di sini kamu juga harus hati-hati, ya. Orang ini tuh kayak masih banyak pilihan, atau mungkin sempat bingung buat menentukan. Mungkin dulu dia itu kayak pelin-pelan, gampang bimbang. Sekarang dia itu muncul lagi karena pengaruh dari pengen menebus kesalahan, ya. Atau mungkin karena panggilan dari semesta untuk memperbaiki sesuatu hal yang rusak, ya, yang sudah dia porak-porandakan, ya. Dia itu pengen minta maaf, ya, dan pengen nyeimbangin ulang hubungan yang kalian lakukan dulu, gitu loh. Kalau dulu itu kamu yang lebih effort untuk atau all out untuk ngebantu dia, ya, untuk ngedukung dia, sekarang itu dia yang pengen give back, gitu loh. Jadi memang akan ada orang dari masa lalu kamu yang dulu memang
nyakitin, tapi sekarang itu pengen memperbaiki semua. Dia mungkin nggak sempurna, tapi dia itu mulai sadar ya bahwa kamu itu sangat berarti dalam kehidupannya dan pengen menebus ketidakseimbangan yang pernah dia lakukan ke kamu. Dan kita lihat juga sebetulnya ya, kita konfirmasi juga sebetulnya tujuannya itu apa ketika ketemu kamu ya. Tujuannya itu apa? Mau nemuin kamu. Jadi tujuannya buat ngelibatin perasaan yang belum selesai ya. Dia itu kayak punya rasa ya. Dia itu datang bukan cuman buat iseng, buat nostalgia, bukan ya. Ini tuh kayak keputusan ngedadak yang dia buat ya. Dia datang buat menyelesaikan sesuatu yang pernah dia cut ya. Dia itu pengen minta maaf atas luka yang dia timbulkan ya, pengen mengakhiri kebingungan yang dulu dia buat ya, dan tentu untuk menyelesaikan hubungan dengan cara yang lebih dewasa ya, kayak nggak mau ninggalin di tengah jalan gitu loh ya, tapi dia itu siap buat menyelesaikan dengan jujur walaupun memang cukup nyakitin ya. Dan di sini itu ada tujuan untuk menumbuhkan kembali koneksi antara kalian ya dengan lebih stabil. Dia itu ngerasa hubungan kalian itu berakar dalam dan punya sesuatu hal yang khusus yang bermakna ya. Jadi dia itu ngerasa kalau hubungan kalian itu nggak biasa. Dan dia itu ngerasa kalau kamu itu bagian dari dia bisa bertumbuh, dia bisa mengalami perkembangan dalam kehidupannya. Dia itu sadar dulu itu pernah nyakitin ya, tapi dia masih punya rasa ke kamu dan sekarang itu pengen nge-connect lagi ya, dan lebih dalam dan stabil tentunya. Dan kita lihat juga untuk zodiaknya, kira-kira dia punya zodiak apa ya. Kita ambil beberapa kartu. Oke, pindah dulu. Di sini ada Leo, Taurus, dan Scorpio di antara tiga zodiak ini ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat dari kartu yang di atas itu, Leo itu lebih dominan memang ya. Leo itu lebih dominan, terus Taurus itu lebih dominan, terus Scorpio itu juga lebih dominan, tapi bisa juga Pisces, Gemini, Sagittarius, atau mungkin Virgo ya. Jadi kemungkinan itu ada 7 zodiak yang akan di-link dengan kamu, dan ini bisa jadi dari masa lalu kamu, yaitu Leo, Sagittarius, Pisces, Gemini, Virgo, Taurus, dan Scorpio. Oke, kita lihat juga untuk inisialnya. Kita ambil 5 huruf ya. Kita ambil 5 inisial dan
Untuk inisial ini pun juga tidak selalu huruf depan. Ini bisa huruf tengah ataupun huruf akhir, ya. Oke, dari huruf-huruf yang ada di kelima inisial ini. Dan aku ingatkan kembali bahwa ini tidak menutup kemungkinan huruf-huruf ini ada di tengah sebuah nama yang akan muncul di benak kalian, ya. Oke, para Aquarius, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.